Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Maka Allah angkat bulan Ramadan menjadi pemimpin dari semua bulan. Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Allah angkat nama malaikat Jibril menjadi pemimpin dari semua malaikat. Allah turunkan Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah angkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin dari semua nabi. Oleh karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Ramadan ini momentum penghapusan dosa bagi kita. Yang kedua, jadikan Ramadan ini jangan lupa kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Saya Dai Raja mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke coy. Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis. Dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Hah? Sapa-sapa sambil maksudnya sebentar jalan lagu. Oh, biar dikasih rapat begini. Iya. Oh iya. Keluar kita suaranya. Masa? Ini. Serius? Kalau dia tidak keluar. Udah lah. Coba refresh dulu. Cek cek. Cek. Cek cek. Wih, 71 yang menonton. Oh iya tahu. Tapi lagu ya tetap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung sapo-sapo yang lagi menonton lewat TikToknya RRI Makassar. Ngantuk nih pagi-pagi. Kira-kira apa nih obatnya supaya tidak mengantuk? Selamat bergabung semuanya. Tap-tap layarnya dulu. Iya, tap-tap terus sampai nah. Makasih love-love-nya. Oke. Selamat bergabung semuanya. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak sapo-sapoku yang sudah tap-tap layarnya. Selamat bergabung. Kita mau sapa-sapa nanti dulu semuanya ya.
Saya kasih muncul dulu diriku. Mukaku lagi muka-muka mengantuk nih. Iya. Selamat pagi semuanya. Dadah. Oke, sapa-sapa dulu semuanya yang sudah bergabung. Kita absen satu-satu. Ada Firman, Bambang Irawan, Septiayu, Saida, Ramli, Andre. Mana lagi semuanya Septayu. Saya lihat ini sudah mencapai 500 yang menonton. Wah, mantap. Terima kasih banyak sudah bergabung semuanya, sapo-sapoku. Jadi pagi hari ini kita mau bahas tentang harapannya si masyarakat kepada wali kota yang baru nih, kira-kira apa nih Sapo? Karena baru-baru ini kita sudah dilantik wali kota dan wakil wali kota Makassar yang terpilih yaitu Bapak Munafri Arifuddin dan Ibu Alia Mustika Ilham. Pasangan mulia ini tentu kita berharap bahwa ada perubahan di kota Makassar. Wah, semakin banyak yang nonton ini. Selamat bergabung sapu-sapu semuanya, sahabat budaya. Saya mau sapa-sapa semuanya ya supaya tidak ngantuk sambil dengar lagu-lagu daerah. Jadi acara Baribasa ini acara yang mengangkat tema-tema terkini, yaitu berita-berita dari yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia, khususnya reporter. Kemudian kita sajikan dalam obrolan ringan di acara Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Jadi temanya berkaitan dengan berita yang telah disiarkan tadi di Pro 1. Tapi kita kemas dalam bentuk opini publik, dalam bentuk obrolan ringan, dan nanti Anda bisa komentar ya sapo-sapoku, sahabat-sahabat budaya, seperti apa dengan tema kita ini, harapan masyarakat kepada wali kota baru di kota Makassar. Baik, kita siap-siap untuk live di acara Baribasa. Jadi yang mau live lewat bergabung lewat telepon bisa di 0811 400 9250. Ya, selamat budaya, kembali lagi di Kabar Pagi, obrolan santai Baribasa. Untuk Anda yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Jadi pagi hari ini kita membahas tentang harapan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Makassar kepada wali kota yang baru ya. Tapi juga tentunya di daerah sahabat budaya mungkin juga ingin menyampaikan ya, bukan hanya sebatas Kota Makassar, tetapi semuanya sudah mendapatkan pemimpin baru di masing-masing daerah, di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Jadi Anda bisa nanti berbagi, bisa menyampaikan juga lewat udara apa yang menjadi harapan kita terhadap pemerintahan atau pemimpin yang baru, karena berkaitan dengan program-program yang telah dijanjikan semasa kampanye. Tentu itulah yang menjadi harapan kita akan nanti direalisasikan ya. Termasuk di Kota Makassar ada beberapa janjinya tentunya yang ingin dijalankan nantinya untuk kepemerintahan wali kota yang baru ini. Assalamualaikum, Baribasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Selamat melaksanakan ibadah puasa. Iya, Bunda Hani. Yang ketiga, Widi. Iya, Bunda. Hari ketiga, Mi. Dah di KPU Marus. Apa kabar tak Bunda? Sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah sehat selalu sampai selesai. Alhamdulillah. Amin rabbil alamin. Kita juga Mbodi sehat selalu bersama keluarga nah. Oke, Bunda, kalau kita sendiri nih Bunda kan juga sudah punya pemimpin baru di Maros. Ya. Kenapa? Sudah ada pemimpin barunya di Kota Maros. Masih besar-besar sedikit saran ucap di nade. Full sekali ini Bunda. Full sekali mi suaraku. Ide, berarti anu yang kurang besar. Coba kita. Belum radio nu. Besar mi, coba dengar gini radio. Kencang sekali itu.
Ya Bunda, apa nih kalau dia? di Maros sendiri kan ini sudah ada nih bupati dan wakil bupati yang terpilih. Ya, Apa nih harapan tak sebagai sudah warga? sudah lagi pergi pendidikan di Magelang kemarin, Iya, sudah sudah pulang kemarin. iya, sudah pulang nih. Apa yang menjadi harapan tak ini sebagai warga Kabupaten Maros untuk pemimpin kita yang baru nih di Kota Makassar, di Maros? Mimpi ada di Kudek, belum ada di Kudek ini di perubahan apa ini? Tapi pasti ingat ya, ada programnya pastinya yang dijanjikan dulu. Apa nih kira-kira nih yang menjadi? Programnya itu untuk menjadikan Maros lebih baik ke depan Iya, daripada sekarang. itu visi misinya. Dia mau lihat Maros bagaimana maju ke Mungkin depannya. mungkin ada programnya yang nyata Bunda ya, maksudnya secara detail gitu yang pernah dijanjikan. Kalau di Makassar kan termasuk ini sampah nanti akan digratiskan Kalau iurannya. programnya itu perbaikan jalan. Perbaikan jalan ya. Ya, jalan di desa-desa yang belum terlaksana. Ya, Ya, itu perbaikan jalan. berarti masih banyak jalanan yang belum Banyak jalanan yang belum teraspal. selesai. Iya. Perbaikan. Banyak jalan yang lubang-lubang. Oke. Yang kedua itu memberikan naik baru lagi. Ya. Bagus ke depannya. Ya. Oke. Semoga Maros mau menjadi contoh teladan dari daerah-daerah lain. Ya. Amin. Itu aja Bunda komentarnya. Oke. Oke, selamat Selamat pagi, sehat selalu. Selamat merasakan pada puasa. Semoga sehat selalu. Nah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani. Kita ke jalur WA dulu pada Kopral Jono. Assalamualaikum Pak Kopral. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak? Sehat-sehat Ji? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Sudah sarapan, Bu? Alhamdulillah sudah sahur. Ya, ini kan Ini pertanyaannya kok berbeda. Iya, kan ini kan bulan ini sarapan dimajukan. Oh, sarapannya dimajukan. Iya, kalau makan siang dirapat dengan makan malam. Untuk efisiensi lah. Biasa anggaran. Bukanlah niat orang puasa, nanti baru berniatnya. Tidak boleh kita melarikan niat kita ya, niatnya Nanti lillah. saya kalau saya jadi presiden, belum dalam paket efisiensi saya itu semua saya suruh berpuasa. Iya. Nah ini kita bicara tentang harapan ini, harapan tentunya keinginan ya, artinya kemauannya masyarakat itu kepada wali kota baru itu apa kira-kira nih, termasuk Pak Jono mungkin ini sebagai warga Kota Makassar. Kira tadi Bupati Maros, karena Bupati Maros kali disinggung-singgung. Iya tadi kan pendengarnya dari Maros, jadi kita bicara umum saja ini, jadi setiap daerah kan sudah umum karena yang dibahas ini Kota Makassar. Jadi ya harus Makassar dong. Iya toh. Iya, tapi kan kalau orang dari luar pasti pokoknya Kota Makassar kan itu temanya. Iya, bukan yang lain. Seandainya begini temanya, apa harapan Anda terhadap pemimpin Anda yang baru? Wah, boleh. Berarti ini kan terkhusus Kota Makassar. Iya, Kota Makassar. Ya, jadi yang dibahas Kota Makassar, jangan kota lain. Iya, siap komandan. Iya, begitu. Iya, siap Pak Kopral. Iya, begitu. Don't stop Pak Kopral. Ya, jadi bagaimana menurut tadi Pak Jono? Kalau ini kan yang paling sering dulu disuarakan itu mengenai waktu nami iuran sampah gratis. Ya. Tapi ini memang 2 bulan tidak pernah ditagih nih Bun, Pak Jono. Tidak pernah minat tukang sampah tagih kan. Mudah-mudahan. RT memberikan dia kapan? Karena RT saya di sini 4 bulan diberikan. Padahal iuran sampah itu. Padahal kan belum dilantik. Ini kan dari Januari, Februari. Pernah aja 1 kali datang, tapi tidak ada orang di rumah. Anakku jadi tanya, bilang Pak ada tadi tukang sampah di sini minta iuran, tapi orang bilang nanti ketemu. Tapi sampai sekarang. Kira tidak bilang ya. Ada tadi tukang sampah ini minta sampah. Tapi rajin tahu dapat ambil sampah. Artinya ini sudah kelihatan. Iya, kelihatan gitu. Iya, ini kan
memang ini kan janji politik memang paling gampang diingat ini. Itu masyarakat kalau ada gratisnya paling diingat itu. Pokoknya kalau ada gratis itu sampai mati diingat itu. Jadi hati-hati Ki berjanji kalau ada gratisnya. Itu akan ditagih terus. Itu sudah pasti. Sama dengan makan gratis, ya ada gratisnya pasti diingat. Dan ini memang perlu, tapi karena saya di media sosial ini menurut keterangan dari Ibu Wakil Wali Kota, ini akan segera dilakukan rapat dengan pendapat dengan DPRD Kota Makassar juga mengenai hal ini. Iya. Karena sampah gratis itu, iuran sampah gratis itu tidak semua, hanya untuk masyarakat umum. Kalau pengusaha-pengusaha itu tidak kena. Betul. Iya. Jadi khusus untuk maka kalau usaha galon nggak bakal kena atau tidak. Tidak, mungkin ini mengarahnya ke usaha-usaha makanan Pak Jono ya. Iya. Karena kan sampahnya itu banyak. Itu walaupun awalnya kan secara umum dia cuma bilang itu iuran sampah gratis. Ya. Tapi setelah terpilih dia lagi bahwa ini tidak semua. Ya, tidak semua lagi. Jadi untuk pengusaha itu tidak termasuk. Tapi termasuk itu masyarakat umum. Ya. Jadi ini mudah-mudahan ini apa yang diucapkan ini dilakukan, direalisasikan. Yang kedua itu yang lebih ditunggu oleh masyarakat Makassar ya, itu mengenai pembangunan stadion. Oh iya, pembangunan stadion. Iya. Karena stadion kayaknya di Sudiang itu ya tidak jadi karena sudah hilang dari APBN. Oh, hilang banyak. Hilang. Iya kan. Ya. Padahal Mario Tony hari di Sudiang. Iya. Nah, lari itu. Mario Tome bilang, "Weh ada nih, Iya. mau mungkin ini dekat-dekat mungkin mau nonton ini pertandingan internasional ini." Pas makan langsung, woi. Tapi memang dari awal sama si ingat itu di sebelah waktu Mbak Melani mengenai dipertanyakan ini, mereka saya bilang, ya kalau Mulyono berjanji yang katanya makin dikengkang. Ada baru kita bilang ada, karena kita belajar pengalaman dia akhirnya juga seperti ini. Janji tapi akhirnya tidak jadi juga. Jadi Pak Pi memang sudah berjanji, sudah beberapa kali kesempatan ditanya mengenai stadion, itu juga menjadi prioritas beliau. Iya. Walaupun itu memakan waktu yang tidak sedikit ya. Iya. Ya, harus bersabar. Membangun itu stadion seperti itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Harus butuh waktu yang lama. Kenapa harus tangan yang disebut? Ya, karena biasanya masyarakat punya instan. Tidak kan bisa kaki juga membalikan telapak kaki. Pernah kan telapak kaki dibalik kan? Tidak pernah. Kecuali kalau cungkil balik itu bisa. Kenapa itu tangan terus yang dibalik? Kenapa ada kaki? Atau muka lah dibalik begini ke kiri kita. Iya. Betul. Itu harapan kita yang masih saya ingat. Yeah. Ini mengenai janji sebelum beliau dilantik, mengenai masalah banjir juga. Yeah. Ini benar-benar ada solusi. Iya. Jadi setiap tahun ini kan jadi masalah. Yeah. Jadi setiap tahun jadi masalah ini mengenai banjir yang ada di Makassar. Jadi mungkin memang perlu ada perhatian karena memang kalau perlu ini sistem drainase kita ini diperbaiki. Yeah. Karena memang kalau saya lihat ini sistem drainase di Makassar itu paling buruk. Karena kita tidak tahu ini air ini dari kemana. Apakah hanya sekedar putar-putar atau di tempat saja. Yeah. Ini di kemarin sehingga kita terjadi hujan sebentar terjadilah genangan, banjir seperti itu. Jadi memang punya biaya, memang butuhkan biaya dan anggaran yang cukup besar. Tapi saya kira kalau ini untuk kepentingan masyarakat, saya kira pemerintah tidak perlu berpikir dua kali lah. Kan seperti itu. Pasti masyarakat akan dukung.
Yang selanjutnya ini juga menjadi masalah tahunan sebagian besar masyarakat, yaitu ketika kemarau. Ya, air. Iya, sebagian besar masyarakat itu kekurangan air bersih. Iya. Terutama di sini di utara kota ya, di sekitar saya tinggal. Itu kalau sudah itu jadikan itu di pinggir jalan itu antri, kayak orang antri sembako. Iya. Iya, jadi ini jadi harus diperhatikan. Kan ini selama ini tidak ada perhatian di wali kota sebelumnya. Tidak ada perhatian sedikit pun dari pemerintah sebelumnya. Apa solusinya? Mudah-mudahan ini Pak Wali Kota yang baru ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat yang notabene ini adalah merupakan tamu tahunan ini. Ya. Kalau kemarin itu sudah pasti. Itu sudah pasti ini. Mulai dari subuh sampai malam itu orang angkut air, pergi beli air. Jadi, baru kita Pak, kalau terlambat sedikit bayar air mau dicabut. PDAM kita ini sudah 3 bulan tidak jalan airnya, Tetap ditagih. tetap ditagih. Iya. Jadi tolonglah ada solusi lah bagi kita ini. Dan selama ini tidak pernah diberikan oleh pemerintah wali kota. Sudah boleh wali kota yang baru ini ada perhatian dan ada solusi lah. Iya. Ada solusi bagi kita semua. Bagaimana ini menghadapi ini setiap kemarau ini selalu datang itu. Dan selanjutnya banyak ini. Banyak. Mau wakili semua ini. Iya. Dia kan nama ini masih sangi mungkin. kali kan nero. Oh. Jadi mengenai pasar-pasar tradisional. Iya. Kalau kita lihat ini hampir semua pasar tradisional ini orang belanja di kota tidak rasa di kampung. Iya. Pasar becek, berlumpur. Ya bahkan di Pandampu Deh. ada gundukan tanah di dalam. Oh iya. Nggak pernah saya masuk tapi sering lewat tiap hari. Ada deh. Wah ya ada macetnya itu kalau Iya. jam 7 ke atas. Jadi tolong Pak itu pasar-pasar tradisional itu dibenahi lah. Ditata ulang ya. Ditata iya. Bagaimana ini? Tapi kalau memang pandangan pemerintah bahwa pasar-pasar tradisional itu memang kesan semrawut, ya saya tidak bisa berkata apa-apa. Karena memang kesan pemerintah pasar tradisional memang begitu modelnya, semrawut, pokoknya tidak tertata dengan baik ya. Apa boleh buat? Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memang itu kesannya. Tolonglah hampir semua itu pasar tradisional begitu Pak. Semrawut, tidak ada penataannya. Hanya retribusi lancar tapi pasarnya semrawut bukan main. Iya, jadi Tidak ada kenyamanan memang dalam itu di berbelanja. kayak pasar terong juga. Iya. Pasar Penampu. Pasar Pandampu. Pasar apa lagi itu dia yang oh ini juga ya. Pak Baeng. Iya. Pak Baeng, aduh sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa Pak. Jadi tolong ini Pak, kan kota Adipura saya kira ini tipe ini mungkin dibawa ke yang sudah di situ. Coba bawa ke pasar-pasar apa yang sudah ke pasar. Tidak mungkin Makassar mau dapat Adipura. Iya, kemudian seperti itulah. Artinya tolong dan juga tolong diperhatikan Pak. Ini pasar-pasar umum ini di depannya ada penjual. Aduh, sungguh semrawut tuh. Anu juga ini saya lihat kita menjadi harapan kita ini pengemis semakin banyak juga. Iya. Apalagi banyak yang model-model anak-anak muda pakai apa namanya itu yang warna perak. Iya itu ya. Wah, ya perak itu. Biar sampai tengah malam pulang nggak menyiar masih banyak di lampu merah. Iya. Kalau itu yang dua jenisnya agak berkurang nih. Yang di Karebosi toh? Iya. Tidak ada nih. Tapi ini tahu ini anu juga itu Pak Oga juga banyak juga. Pak Oga ya. Iya, Stefano itu pada dulu janji itu Kapolda. Sama Singat itu dia berjanji tidak akan lagi ada. Tapi ternyata toh cuma omong doang, tidak ada realisasi. Jadi itu yang perlu dibenahi Pak. Ini yang perlu saya sangka Pak. Mungkin sepatutnya ada stafnya mendengar ini di depan SNK 4 itu di Jalan Bandang itu. Itu kan fasilitas pendidikan Pak. Tapi kok di depannya itu depan pagar itu ada kegiatan ekonomi di situ perbengkelan. Yeah. Ganti ban apa? Sungguh semrawut Pak. Sungguh tidak nyaman dipandang mata. Kenapa itu tidak pernah ditata dengan baik ini? Yeah. Kenapa biarkan itu? Jadi memang ini PR juga ini ya. PR. Penataan kembali pedagang kaki lima. Karena dulu mungkin waktu zamannya Pak Iyas mungkin kita lihat memang banyak penataan untuk kaki lima tapi tapi setelah itu lepas Pak Iyas kembali seperti semula.
kembali ke setelan awal. Ini awalnya dibiarkan, ya kan? Akhirnya dia bangun permanen di situ. Ketika mau digusur, melawan nih. Ya, karena kenapa dia selalu ditagih? Ada retribusi. Sebenarnya anunya legal tapi ilegal, tapi akhirnya legal juga karena dia merasa membayar retribusi setiap hari. Ya, hitung itu juga ada setoran juga ke pemerintah setempat, Pak Lurah, Pak Camat lah. Karena tidak semudah itu, segampang itu dia mau berbuat begitu kalau tidak ada backingannya. Memang ini perlu yang diperhatikan oleh oleh Pak Wali Kota yang baru. Memang banyak PR, tapi saya yakin dan percaya ketika beliau mengajukan diri menjadi calon untuk menjadi wali kota, saya kira beliau sudah siap untuk hadapi semua ini. Itu yang perlu diperhatikan Pak, ini kita sebagai masyarakat kecil sebenarnya. Dan yang terakhir kira begini, itu masyarakat di bawah Pak, yang perlu dia butuhkan itu adalah perhatian dari pemerintah sebenarnya. Perhatian. Sama dengan perempuan sebenarnya, perhatian itu yang perlu diperlukan. Iya, ada sesuatu terjadi mereka, walaupun Anda tidak membawa sesuatu, tapi kalau Anda datang di situ, mereka sudah merasa diperhatikan itu. Pasti mereka terharu, ya kan? Iya. Sudah pastilah. Sama dengan bapak dengan anak, misalnya. Ketika menghadapi masalah, tapi tiba-tiba orang tua kita berkunjung, walaupun tidak bawa apa-apa, tapi kan pasti kita terharu. Wah, ternyata orang tidak memperhatikan kita. Sama dengan itu. Ketika mereka mengalami kesulitan, tiba-tiba bapak datang, mengunjungi mereka, memberikan semangat mereka. Walaupun bapak tidak bawa apa-apa, pasti mereka merasa bersemangat itu. Terharu mereka itu. Gitu. Dan tolong Pak, sering-sering turun ke lapangan. Sering turun ke lapangan, jangan hanya tinggal diam di balik meja. Jangan hanya jalan-jalan ke Jakarta untuk mencari proyek, tapi turunlah ke bawah melihat masalah apa yang jadi oleh masyarakat Anda. Jangan Anda seperti waktu kampanye, semua lorong-lorong ditahu, biar lorong buntu, lorong apa ditahu. Tapi ketika Anda naik, semua lorong yang pernah Anda datangi sudah Anda lupa. Seharusnya Bapak itu sebelum mengambil kebijakan, itu seharusnya Bapak turun ke lapangan. Sehingga Bapak tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus dibikin untuk mereka. Supaya Bapak juga tahu masalah mereka, sehingga setiap kebijakan yang Anda Bapak ambil itu tepat sasaran. Begitu. Kalau menurut saya, itu harapan saya sih sebagai warga masyarakat sebenarnya. Karena kita yang rasakan di sini, ya kan? Kalau orang lain berpendapat itu, mereka tidak tahu masalah yang sebenarnya di Makassar. Intinya Pak Jonoto, tangan ke depan tentu tidak mudah, tapi dengan sinergi dan kerja nyata bisa membawa perubahan. Bisa membuat perubahan. Saya kira kalau ada niat dan keinginan dan kemauan, saya kira tidak ada yang sulit sekali. Dan penuhi janji-janji yang pernah Bapak ucapkan pada saat kampanye, karena itu adalah merupakan hutang bagi Bapak kalau tidak direalisasikan. Seperti itulah. Masih banyak sebenarnya, tapi ini kan sepatu juga tanpa sudah mau masukan. Iya, karena kalau mau sampaikan semua di sini sampai jam 9 tidak selesai. Banyak sebenarnya masalah. Di tempat saya banyak masalah sebenarnya, tapi tidak perlu sepatu. Pak Wibi juga mau masuk. Ada masalah di situ. Kode keras ini Pak Wibi. Masuk lalu Ki. Ya, sepatu Pak Wibi mau disediakan sepeda atau apa. Oke, Pak Jono, makasih. Oke, Pak. Tegas. Saya selalu selamat menjalankan pada puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono, luar biasa komentarnya. Kurang lebih 15 menit dia rangkum beberapa keluhan yang menjadi harapan bagi masyarakat di Kota Makassar. Paling penting tadi ini mengenai sampah, mengenai pembenahan pasar tradisional, penataan kaki lima, pedagang kaki lima ya, supaya tidak semraut, dan tentu banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan layanan publik yang perlu diperhatikan oleh kepemimpinan baru Pak Wali Kota yang baru ini. Baik, silakan yang masih ingin bergabung di 0811 400 9250, bisa juga kirim komentarnya di TikTok yang menyaksikan lagi live di TikTok, boleh komentar di TikTok ya, nanti saya bacakan komentarnya. Begitupun juga yang mendengarkan streaming di RRI Digital maupun
maupun di rri.co.id, dan juga mendengarkan melalui Facebook. Silakan komentar semua, nanti kita akan bacakan komentarnya. Silakan ya, masih ingin bergabung Sobat Budaya, kami masih tunggu kebersamaan di 0811 400 9250. Si daun di si bawah, si
Sulawesi Selatan. Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan malam, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itu peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Allah perintahkan kita sholat, bukan berarti itu satu beban bagi kita, karena ternyata sholat itu adalah penghapusan dosa bagi kita. Dan orang yang meninggalkan sholat justru akan celaka baginya. 83 kali perintah sholat disebut dalam Al-Quran, dan 27 kali Allah gandengkan dengan perintah zakat. Oleh karena itu, dirikanlah sholat. Beda orang yang mendirikan dengan orang yang melaksanakan. Orang yang mendirikan pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Orang yang mendirikan sholat, maka Allah jamin rizkinya akan baik. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Oleh karena itu, dirikan sholat dengan khusyuk. Insya Allah surga tempat kita. Oke coy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak Kiai. Silakan masuk. Apa cerita dan apa? Penceramah yang pernah saya dengar bahwa wanita itu yang sudah tua rambutnya sudah tidak aurat lagi. Yang saya tanyakan, apakah memang betul begitu rambut punya batas? Ini nih yang ditunggu, program acara bulan Ramadan, Pak Kiai dan Deng Naba. Kata nenek aku, acara ini hits pada zamannya loh. Penasaran? Yuk kita dengarkan In Memoriam, Pak Kiai dan Deng Naba di waktu sahur di sepanjang bulan Ramadan, pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar. Raih keberkahan di bulan suci Ramadan.
Ya, sahabat budaya kembali lagi di kabar pagi obrolan santai. Silahkan yang masih ingin bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Bisa juga menelpon lewat WA di 0811 400 250. Oke, silahkan ya sahabat budaya mau bergabung, menanti komentar Anda di sahabat budaya. Harapan kita sebagai masyarakat Kota Makassar kepada wali kota yang baru terpilih, tentu kita ingin ada perubahan yang lebih baik lagi. Termasuk ada juga yang WA yang sudah masuk, ini ada dari Iqbal Muhammad Taufik, katanya TB atau mengapa banjir, kemudian pengemis yang semakin banyak, transportasi massal harus diselesaikan, sudah waktunya. Oke, terima kasih komentarnya Iqbal Muhammad Taufik. Di belakangnya sahabat budaya di 0811 400 9250. Ya, assalamualaikum sapo-sapoku. Selamat bergabung. Jadi silakan bergabung lewat telepon nanti di 0811 400 9250. Apa kabarnya semuanya? Silakan yang mau bergabung. Tap-tap layar dulu Sapo. Tap-tap layarnya dulu. Bantu target live kami. Tap-tap dulu Sapo. Ya, tap-tapnya dulu.
Sahabat budaya, kembali kami menghadirkan kabar Ratna Pro 4. Tradisi Menre Bola Baru adalah ritual adat dalam rangka memasuki rumah adat baru bagi masyarakat Bugis. Ritual yang dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tradisi ini bertujuan memperoleh berkah, kesehatan, dan keselamatan bagi pemilik rumah selama menempati rumah barunya. Dalam proses pelaksanaan tradisi Menre Bola Baru ini ada 5 tahap, yaitu menentukan hari baik, berputar mengelilingi rumah, Menre Bola, Barasanji, dan Macerak Bola. Selama kurun waktu sampai sekarang, tradisi ini sudah banyak mengalami perubahan dalam bentuk pelaksanaannya, seperti dalam menghidangkan makanan. Banyak yang terkandung di dalam upacara ini, nilai silaturahmi, kebersamaan, gotong royong, dan tolong menolong. Upacara ini adalah salah satu warisan budaya Nusantara yang sudah menjadi kewajiban untuk dilestarikan budaya suku Bugis dengan menghormati, menghargai, dan mempertahankan budaya ini. Demikian kabar Ratna Pro 4. Baik, sahabat budaya, kembali lagi di kabar pagi obrolan santai Bari Basa. Silakan yang mau bergabung, sahabat budaya, kami tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250, bisa bergabung lewat telepon ataupun lewat jalur WA. Bisa juga kirimkan pesan singkat. Selamat pagi juga untuk Anda yang bergabung lewat TikTok ya. Banyak juga yang sudah mampir numpang lewat ya. Stay ya, mudah-mudahan bisa stay komentar di TikTok. Begitupun juga yang mungkin bergabung lewat streaming RRI Digital atau di aplikasi rri.co.id. Kemudian lewat Facebook juga ini sudah ada yang bergabung, sudah meninggalkan komentar. Pak Kamal Sidrap, Assalamualaikum Amboruse, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Kamak Putra Sidrap ya, lama tidak pernah muncul ini. Sekali-sekali live di telepon Pak Kamal ya, lama tidak ada kabarnya. Silakan yang masih ingin bergabung, sahabat budaya, kami nantikan kebersamaan Anda di 0811 400 9250.
Sekali lagi di 0811 400 9250.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Salam serta salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memanjatkan doa dan keberkahan. Mari kita membangkitkan rasa syukur atas nikmat Ramadan, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Saya Abdullah Umar, owner Warkop Azhara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita 3 perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Yang mana kalau kita berpegang pada 3 wasiat ini, insyaallah hidup dan kehidupan kita akan meraih kebahagiaan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat kelak. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Di mana saja kita berada, hendaknya kita senantiasa terkoneksi, merasa diawasi oleh Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ini bermakna memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hendaknya kita memuliakan saudara kita, berbuat baik kepada orang lain, bersikap sopan, bertutur kata yang baik kepada orang lain. Saya Dai Fahrul Rahman, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau sahur begini, Mama jadi teringat acara RRI Makassar dulu. Pak Kiai dan Denaba. Pak Kiai dan Denaba? Iya. Mama belum tahu. Kenapa? Sekarang acara Pak Kiai dan Denaba hadir kembali di RRI Makassar. Alhamdulillah, jadi teringat lagi suasana sahur di masa lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Denaba. Saya Pak Kiai. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah. In Memoriam, mengenang dialog Pak Kiai dan Deng Naba, menemani waktu sahur Anda sepanjang bulan Ramadan. Dengarkan setiap pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar dan di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Baik, kita terima lagi penelpon yang sudah bergabung. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum, Bari Basa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dari Basa nih, Kak Bonus Lang. Iya, dari Nur. Apa dibahas ini? Ini harapan masyarakat kepada wali kota yang baru ini, Kota Makassar, karena sudah ada pemimpin baru, tentu banyak harapannya. Harapan kami itu semoga Bapak Wali Kota memimpin dengan baik. Ya.
dan memperhatikan rakyat-rakyat kecil. Iya. Iya. Itu ki harapanku saya, enggak tahu harapan yang lain. Iya. Itu ki itu kena maaf nih mau komentar panjang tapi mau lebih HP ku pun bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lebih baru masuk. Mungkin tadi pagi sudah pakai di Bang Mahur ya, tadi waktu waktu sahur ya. Oke, silakan ya mau bergabung yang lain di 0811 400 9250. Ini mungkin lagi jam-jam begini ya, baru bangun karena biasanya memang kalau Ramadan itu waktu pagi itu memang rawan untuk tertidur ya. Oke, nampaknya sudah ada yang mau bergabung juga ini. Kita terima dulu. Assalamualaikum, Bari Basa. Salam, Bari Basa, Barusan. Ibu Niar. Gimana kabar tak? Sehat-sehat Ji? Alhamdulillah. Puasa lancar? Tidur biasa lancar. Tidur? Tidur ke saya, Mbak. Oh, udah tidur, alhamdulillah. Ini tadi kulihat. Aku sakit kepala, tidur pagi. Iya, makanya saya bilang. Menyetrika mas saya sambil dengar RRI. Alhamdulillah. Memang banyak itu harus dibikin kalau pagi-pagi itu supaya tidak tertidur. Karena kapan tidak ada kegiatan pasti tak tidur Ki. Iya. Memang dia ngantuk ya, Bu. Apalagi kalau pulang salat subuh, biasa tuh ngaji-ngaji, tak turun-turun di kepala di Al-Quran. Apa kamu tak dodo? Tapi saya itu salut. Apalagi kita ini ibu-ibu, paling duluan bangun. Itu aku bilang salutnya saya ini sama ibu-ibu ini. Wanita paling kuat. Bapak-bapak itu dikasih bangun, langsung mami makan. Iya, langsung mami makan. Iya, sudah makan, cuci tangan, pergi nih duduk-duduk merokok, ya merokok. Kata cuci piring. Iya. Ditahu di kamar. Tapi luar biasa loh, ibu-ibu itu lebih double ki pahalanya. Bayangkan kalau dikasih makan sahur, disiapkan buka puasa. Iya. Yang penting ikhlas. Iya, jadi puasanya kalau itu tidak dapat pahala. Puasanya itu dapat tongi pahala puasa, dapat tongi pahala puasanya suaminya, tapi tidak mengurangi pahala suami. Iya. Apalagi kalau cuannya banyak, tambah di paru tuh. Oh Bapak, dengar gitu terus. Mau apa? Ibu Niar, ini kan sudah ada wali kota yang baru. Kira-kira nih apa harapan tak ini ke depan untuk wali kota yang baru? Saya dua syukurku. Iya. Karena pilihanku yang terpilih. Alhamdulillah. Pasti ini harus jujur kacang hijau toh. Betul. Dengan dia terpilihnya beliau, mudah-mudahan intinya dia bisa memenuhi janji-janjinya. Iya. Anggota banyak janji-janji yang dia sudah ucapkan. Mudah-mudahan dia bisa penuhi. Kalaupun tidak bisa 100% ya 75% mau. Iya. Yang kia 50% kurang ya. Apa yang paling kita ingat janjinya beliau? Kalau saya itu yang paling saya ingat karena kita kan ibu-ibu, dia mau janji mau buatkan UMKM itu yang ibu-ibu itu dikasih kursus menjahit gratis. Iya. Ada gratisnya di. Kalau di tempat lain ya. Iya, ada gratis. Berarti ada gratisnya juga. Emang kalau ibu-ibu. Waktu dia di daerah sini itu kampanyenya. Terus dia mau kasih mesin jahit gratis. Iya, mentong ibu-ibu kalau ada gratisnya gampang ingat. Itu nih sekarang anugerah itu tak terdaya banyak. Iya. Saya juga dapat anugerah terindah hari Jumat. Apa tuh? Oh iya. Setiap Jumat itu. Bateku makan lampu. Dari ke Jalan Sulawesi lewat situ. Dikasih bilang satu muda dan enggak apa-apa Bu, ambil dia. Sampai ke di rumah ketawa terus umur barusanku itu Bu. Biasa namanya keliling di mana enggak pernah dapat, maksudnya selalu lewat nih atau gimana. Itu dari dapat sakit perutku di rumah ketawa terus. Jadi kenapa kita ketawa? Kenapa bisa ketawa? Lucu. Kok lucu? Cipuca bilangin enggak jadi beli nasi kuning Pak, ini mau dimakan tersatu. Enggak diketawai, itu bersyukur kan Ki. Ada foto sengaja lewat situ.
Kalau saya kan pasti mau lewat situ deh, mau ke lewat Sumboko, iya. Belok, ih pada makan keras dipanggil. Jangan ke ribut-ribut. Kalau kita ndak singgah, gengsi tongki nanti lain kesombong ya diambil. Jangan ke ribut-ribut nanti. Ibu Niar. Jangan ke ribut-ribut nanti dengan Pak Jono. Ayo tapi kalau Pak Jono itu suka yang gratis. Udah cocok porsinya dia. Udah cukup porsinya dia. Dia porsi jumbo. Iya. Baru lauknya pasti dia tidak suka Ji. Namanya gratis. Dia sukanya itu yang penting tahu ikhlas dan berkah itu ya. Dia sukanya itu di depannya RRI juga, tapi yang menyeberang. Yang menyeberang. Saya lupa yang Borsa. Nggak lupa itu rasanya di depan situ. Oh lupa yang ribuan. Mahal dulu ya. Dulu waktu masih 40.000 masih kubeli ya. Terakhir. Ya deh lain di pembahasan makanan di orang puasa. Jadi mudah-mudahan ini Pak Wali Kota beserta wakilnya Bu Alia sehat, panjang umur dan bisa memenuhi janji-janjinya. Amin. Iya. Karena banyak janjinya tuh nggak bisa diurus satu-satu. Yang saya ingat itu di saya. Iya, mesin jahit gratis. Tunggu ini datang di Balaparang sosialisasinya mesin jahit kan. Ini kalau saya itu yang paling kuingat itu sampah iuran sampah gratis ya. Saya masih ditagih ya Mbok, nggak tahu bulan depan. Ada lagi ku dengar itu desas khusus katanya yang gratis itu yang tidak gratis pengusaha. Ya bagus. Iya kalau rumah-rumah penduduk sih mungkin yang gratis. Iya karena kan kalau warung makan besar pengusaha makanan itu kan masa mau gratis tahu. Ya, tapi kan mestinya kau rinci memang waktu kau bilang sampah gratis diprotes Ki mati nih. Harusnya itu dibilang memang itu adalah semua gratis. Pasti minta marah pengusaha yang kau dikasih bayar. Jomi. Nah di dekatnya RRI banyak sekali itu pengusaha kuliner di situ. Iya. Penjual kelapa, ada batu dan lain sebagainya. Sebenarnya sih memang wajib bagus dia kalau dikasih bayar. Tapi kalau nak protes gimana? Pak Wali nggak tahu bagaimana caranya menjelaskan deh dia mami ke pejabat nih tuh terpilih nih. Kalau Istonji tahu kalau pengusaha kuliner kan sampahnya juga bukan sampah sedikit banyak tahu. Kalau kita itu di sampah, kalau saya mesin kutunggu biar mami ada di mesin itu tuh tapi motong kayak yang gratis. Kasih mana nanti tak paling yang kalau dapat supaya bertambah itu. Mau kapigi paling deh, mau kapigi belajar menjahit sama Ibu Niar. Tidak, terlambat bukan terus. Anak tak mau kasih kursus. Saya mau deh. Jangan mikir kita, ndak ada bapak-bapak. Masalahnya saya itu paling sesek kalau cari celana. Karena besar? Biasa ada disuka warnanya, modelnya, kecil. Perutnya lagi yang tidak kompromi. Yang begitu, Ambo, yang penting baju tak bukan yang kita mau kasih jalan bisa jadi dibesarkan. Iya. Ada gitu triknya itu membesarkan pinggang celana. Itulah. Ditambah Ki. Apa ini perut yang mau dikecilkan tidak bisa, terpaksa celana yang harus diubah. Iya, dikasih besar dari belakang atau kiri kanan ditambah. Iya. Gampang gitu. Nah tahu gitu Pak siapa itu Pak Taslim. Oh iya Pak Taslim. Sama Pak Sani. Siapa? Pak Sani. Pak Asis Dengaso. Andalan Dengaso nginjung. Teman Tata. Apa istilahnya itu di kalau driver kan satu aspal, kita satu apa ya? Satu Taylor. Iya tahu Pak. Tapi saya belum ke Taylor. Iya baru Taylor. Dari rumah ke rumah jika permak. Oke Pak ya Bona. Iya. Sehat Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niar. Luar biasa, ini yang paling kusuka ini Ibu Niar ini ketawanya. Kalau ketawa masih pakai nah kala-kala rasanya nasi kuning yang di depannya RRI. Oke sobat budaya masih ingin bergabung, ditunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Ada mi muncul lagi nih lewat WA. Udah bangun ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya terlambat ngasih masuk. Ngapa nama terlambat ngasih? Nanti. Oh di tomatin boleh.
Dari tapi apa tetap set ini moto. Sanggen nama koko dek nama teh. memang kalau bulan puasa itu ras paling kuat itu adalah wanita. Saya biar bukan bulan puasa. Iya. Begitu dia. Apalagi kalau bulan puasa orang bangun subuh-subuh. Tidak, jika saya sendiri, jadi ada orang tidak ada orang, saya sendiri. Iya. Gampang itu no, Ambo. Masih kecil perut tak. Apa coba? Jangan makan malam. Nggak pernah gak makan malam saya, nasi juga makan. Berenang. Insya Allah turun kalau makan siang. Siang juga nggak pernah makan. Pagi juga tidak pernah aku makan. Jam 8 sarapan. Tapi tidak usah makan siang. Nanti jam 5 baru makan. Makan malam. Banyak yang berhasil itu. Jangan makan kalau sudah lewat jam 7. Iya, mau dia apa kan? Nggak kuat kak saya kalau nggak sarapan. Iya. Itu nih. Kalau biar 2 piring kapang kue aku makan kalau bukan nasi. Pantas yang orangnya deh. Persis ke anakku besar. Anak ketiga aku itu laki-laki persis. Tapi turun nih perutnya karena dia olahraga. Turun ke mana? Ke lutut? Iya. Betul, dia sakit lutut. Ibu Niar, tentu saya juga ingin tahu komentarnya ini mengenai wali kota baru Makassar. Meskipun kita di Goa ya, tapi paling tidak orang yang sering datang ke Makassar. Siapa kita bicara, Bo? Kate. Ibu Niar sudah lewat. Ibu Fatma. Iya, tadi Ibu Niar dipanggil. Oh, berarti masih terbawa tadi dengan ketawanya Ibu Niar. Ini lentong ini ketawanya Ibu Fatma ini. Iya, beda bersaudara saja orang, beda-beda apalagi orangnya. Nah, kalau kita bagaimana menurut Teh ini harapan? Kalau saya tidak jauh, harapanku lebih bagus lagi, lebih bagus ke depan. Itu masalah sampah. Jangan menunggu gratis, kasihan tukang sampah karena gajinya tidak seberapa, jadi kita harus bayar. Iya kan janji. Kalau nanti ceritanya ini tetap digaji dari pemerintah. Iya, tapi masalahnya juga kita kalau bisa, tapi jangan diberatkan. Karena sudah digaji, tapi gajinya nggak seberapa itu. Maunya tuh pemerintah tambah-tambah lah. Baru 1 kali 3 bulan baru dapat. Saya dengar orang yang bagian sampah itu berapa gajinya sih? Yang bilang begini Bu, kasihan juga. Ini harus utamakan supaya bersih. Makassar, daerah, jangan cuma yang dia ada ininya baru kita bisa perhatikan. Utamakan ini tukang sampah. Ya apalagi yang menyapu tuh kasihan. Ditamakan juga lebih banyak ibu-ibu yang menyapu itu. Pokoknya Kak harus lebih bagus lagi, lebih baik lagi yang ke depannya. Jangan cuma tinggal janji. Ya itu kan pemerintah siapapun yang naik, saya rasa tidak bisa ditepati semua janjinya. Dikira gampang itu jadi pemimpin yang ini. Tanggung jawabnya besar sekali itu di akhirat nanti kalau tidak tepat janjinya. Ambok paina tepat janjinya. Janjimu taroe. Angka janjinya Ambok. Agar janjinya. Masuk itu suara mapau nih tanian di punang mesti ditepati. Manusia itu begitu, harus tepati janji. Oke Ambo. Ada salam sehat ini dari Desi Bali. Salam sehat sama kerunya perempuan. Sehat ke Ambo. Jangan makin kas turun nih berbuta kalau tidak bisa. Yang penting sehat. Amin. Iya, sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Fatmawati di Kabupaten Goa. Oke, silakan yang lain yang masih ingin bergabung, sahabat budaya. Kami tunggu telepon tak, baik lewat WA maupun lewat telepon biasa. Assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Amboruslan. Iya, dari Bunda Sopi. Apa kabar tak Bunda? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat di hari ketiga Ramadan. Insya Allah sampai di penghujung Ramadan nanti. Amin. Sampai mencapai hari kemenangan. Iya. Harapannya kita kan seperti itu ya, Amboruslan ya. Iya. Tapi kita tidak bisa menentukan karena ada yang lebih berkuasa. Nah, kalau begitu cara tak berpikir pasti semangat terus ke ibadah. Jadi selalu ingat bahwa tidak selamanya kita sampai di bulan, jangankan Ramadan tahun depan, ini saja puasa tahun ini ya belum tentu. Jadi harus tambah banyak semangat beribadah. Oh iya. Semangat beribadah dan kita syukuri semua. Ya, apapun ya yang ada di hadapan kita, tentunya kita harus syukuri semua. Iya. Jadi agar hati ini tetap tenang. Iya. Jadi ini Bunda kaitannya dengan wali kota yang baru di Kota Makassar ini. Tentu meskipun Bunda juga di Goa, tapi paling tidak sering merasakan juga kondisi yang ada di Makassar. Kalau kita iya. Kan meskipun saya bertempat tinggal sudah di perbatasan ya. Iya. Sekali melangkah sudah masuk di Makassar. Jadi itu ruang tamunya di Makassar. Ruang dapurnya di Goa. Ada orang begitu tuh. Pernah daerah-daerah Baromo. Nah bilang itu kalau tidur kak siang atau terlentang di pintu kamar, pintu di teras-terasnya. Nah bilang itu kepala aku sampai perut di takalar. perut sampai kaki di Goa karena itu berbatasan Goa dengan Takalar. ada keluarga begitu, Amboruslan. Dia di Kabupaten Wajah dengan kabupaten itu. Rumahnya berbatasan, jadi memang betul ini dapurnya di masuk Kabupaten Luwu nih. Jadi kalau tamunya masih di Kabupaten Wajah. Desa satu kalau mau pikir surat-surat bilang yang mana rumah ini? Yang mana rumah di daftar ini? Dapurnya atau ruang tamunya? Iya. Kita masuk dari Kabupaten Wajah tembus di dapur masuk di Kabupaten Luwu. sama kalau ke kampungku tuh itu Belawa tuh. Kalau mau mungkin masih Sidrap, tapi ternyata kalau masuk mungkin Wajo. Kabupaten Wajo nih. Nah itu pernah saya alami selama 2 tahun lebih itu, Amboruslan. Iya. Nah, ditanya di Belawa itu di mana? Iya. Bela masuk di Lancirang. Iya, Lancirang masuk. Ya. Lancirang itu apa? Di mana? Saya bilang Kabupaten Sidrap. Iya. Apa masih di Belawa? Masih di Kabupaten Wajah itu. Saya bilang iya. Kita masih dari Kabupaten Sidrap, Lancirang itu tembus ke dalam itu berbatasan nih. Sidrap dengan Wajo. Dulu itu kapan ditebak bilang kalau biar tertidur kita ditahu bilang masuk mi Wajo. Kalau bergelombang mi jalanan berarti masuk Wajo. Tapi alhamdulillah sudah baik semua mi. Jadi tidak bisa dibedakan mana Sidrap mana Wajo karena lurus. Bagus semua mi jalanan. Tapi yang Amboruslan jembatan apa itu yang rubuh? Iya, ada memang jembatan kayu di situ Iya. Mobil truk katanya yang bawa muatan 4,5 ton sampai rubuh itu jembatan. Iya, karena palu regas. Masya Allah. Kebutuhan juga di sana ya. Iya. Jadi mau tidak mau mesti lewat. Gitu. Ya, nanti kita kembali ke tema yang disampaikan tadi Amboruslan bahwa wali kota baru ini
karena kita lebih banyak berkunjung ke Makassar daripada Kabupaten Goa. Saya tuh ke Kabupaten Goa kalau cuma ke pasarnya, selebihnya itu Makassar terus. Iya, jadi walaupun memang banyak yang harus dibenahi, ya, banyak yang harus dibenahi dalam kota Makassar. Terutama memang yang banyak dikeluhkan itu adalah sampah. Terkadang sudah menggunung di situ, belum diangkat. Tapi itu juga masalahnya sebahagian masyarakat yang tidak membuang sampahnya di tempat pembuangan sampah. Tapi itu kan kalau dulu itu kan Ambarusulanya ada kan itu ya, yang anunya memang sampah, apa kan namanya itu? Bank sampah ya? Bukan yang kalau datang terusnya bisa ditarik saja naik di itunya, kontainer. Di kontainer. Ya itu. Tapi itu kan sekarang sudah tidak ada ya. Iya, tidak ada media. Iya. Sama di Kabupaten Goa ini tidak ada juga. Jadi kalau mau diangkut sampahnya naik di kontainer ya setengah mati. Itu baru kalau gajinya cuma seberapa, kasihan kan juga orang butuh, banyak kebutuhannya lah. Itu terutama yang dibenahi itu di Makassar itu apa itu lagi namanya kalau di perempatan itu, biar kita mau belok ada apa lagi namanya Boruslan? Iya. Iya, membelok mengatur kalau kita mau belok, apalagi Pak Oga. Itu kan juga menghalangi kita. Yang dia utamakan itu mobil. Kalau kita ini pengguna motor, kita mau lewat, tidak mau tahu minggir-minggir. Dia utamakan itu mobil. Dia usahakan bagaimana cara dia bisa lewat. Ternyata juga tidak dapat artinya tidak dikasih apa-apa dari drivernya itu. Jadi kalau misalnya ini, kita ini pemotor mau belok kiri atau belok kanan, dia menghalangi kita di situ. Ya, jadi itu semua itu yang mestinya itu tidak usah ada di jalan seperti itu, karena walaupun tidak ada beliau ini, kita kan masih bisa belok kiri, belok kanan dan lurus. Itu jadi penghalang juga sebenarnya. Itu Pak Oga itu. Kalau di Herkasning itu seperti itu ada. Kalau apalagi jalan veteran, masalah. Pak Oga saja, kalau di Sudiang itu sudah ada juga Bu Oga. Oh, masa? Iya. Ada tapi kuliah Bu Oganya, iya. Dekatnya pom bensin Daya tuh. Biasa dari situ Bu Oga. Oh ya. Iya, itu saja, walaupun saya bukan warga Makassar, namun tetap berharap bahwa dengan adanya wali kota baru ini mudah-mudahan semuanya ada perbaikan. Ya. Apa yang kurang dibenahi, kemudian apa yang harusnya tidak ada ditiadakan dan lain-lain sebagainya, agar masyarakatnya bisa lebih nyaman, terutama di jalan itu. Oke, Baruslan. Makasih Bunda. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari Ramadan. Insyaallah sehat kita semua. Sampai di penghujung bulan Ramadan yang akan datang. Makasih ya Baruslan. Sama-sama. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mulai ramai pasar ini. Tadi sepi sekali pagi-pagi, lewat jam 7 sampai jam 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi baru semua muncul ini. Nanda tadi sepi sekali nih pasar kayak ini, tidak ada menelpon. matiin romani. Kau aku itu paling tidak ruapi mulai bari bahasa. Jadi coy paling acarana. Alah, tak deto ni tinro tadi nang mau nama sepi we. Cek deto kata tinro untuk na tamai mau telepon Ibu Niar, langsung masih apa kita? Iya. Jadi dibahas ini Pak. Kalau kita gimana kabar, tak sehat ya? Alhamdulillah masih sehat. Karena kita juga ini paling sibuk kalau Ramadan ini mengurus jemaah nih.
Iya. Bukanya. Ya alhamdulillah. Nah, masih bisa dihandle lah. Ya. Saya bilang, tidak masuk nih Pak RD Mangka ini selama bulan puasa sibuk dong. Kebukaan saja bulan puasa dan tidak biasa masuk, apalagi bulan puasa. Apalagi diusahakan masuk. Iya. Walaupun bagaimana ya RRI tetap RRI prompt ada di hati. Masya Allah, syukran kasiran. Iya. Jadi aneh diceritain di Sapo mengenai masyarakat Kota Makassar sudah ada wali kota yang baru. Oh, Makassar Iya, masalah Makassar. nanu. Ya kalau saya sih secara umum mengatakan ya segera laksanakan atau benahi semua yang pernah dijanjikan itu. Iya. Artinya dibenahi berbagai sektor, terutama yang menjadi visi misinya. Iya. Itu saja. Kalau di Kabupaten Pangkep ini saya lebih khusus karena ada yang dianukan dulu, kalau tidak salah insentifnya itu para imam masjid. Oh, imam masjid. Imam masjid, kemudian pembantu imam masjid, pemandi jenazah, kemudian guru-guru mengaji itu kalau bisa ditingkatkan lah. Iya. Tapi memang sudah ada dari dulu di sana ya? Ya dulu ada, karena kan ini saya dipanggil kan Oppo gitu ceritanya. Iya, berapa kira-kira itu kalau boleh tahu? Karena kalau di Makassar itu dulu ada 2 kali 1 tahun jadi diterima, mau lebaran ini diterima. Tapi alhamdulillah sebelum wali kota yang lama ini kalau sini per catur bulan, Bang. Catur bulan dia. Iya, catur bulan dia 4 bulan 1 kali terima. Berarti ada main caturnya juga dia. Berapa? 500? Iya, 500. Oh, selama 3 bulan di? 4. Oh, 4 bulan kalau catur. Iya, 4 bulan itu yang saya lihat dulu. Mudah-mudahan bisa karena sesuai janjinya. Iya. Akan meningkatkan ya. Yang penting meningkat lah. Iya, kalau dari 500 menjadi 2.500.000. Amin. Iya, cocok tahu masa RT-nya tahu gajinya segitu baru guru pengaji yang guru pengajinya tidak. Kalau RT RW kan biasa digaji segitu toh? Berapa gajinya? Oh iya, RT RW RT RW juga dapat. Kalau tidak salah kurang tahu berapa, tapi menurut informasi dari anunya itu yang dapat lah. Artinya ada juga insentif dari bupati yang terpilih ini, yang dulu yang kerja ceritanya kan Oppo. Iya. Alhamdulillah. Artinya mudah-mudahan dengan terpilihnya kembali segera melaksanakan visi misinya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan apa yang dijanjikan. Iya. Itu kalau dari sektor itu saja saya anukan, Bu. Kalau secara umum kan banyak. Iya, betul. Jadi program keumatan ya. Ya, programnya itu saja. Melihatnya dari situ, menyorotinya dari situ saja. Iya. Oke, Mbak. Iya, makasih. Lanjut tugas. Jangan matiin Rodi, jangan matiin. Oke, lanjut tugas, sehat selalu beserta keluarga dan selamat menjalankan ibadah puasa terutama hari ketiga ini. Mudah-mudahan lanjut terus sampai selesai dan bisa lanjut kembali sampai selesai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari RD Mangka ya. Baru saja bergabung lewat PA. Baik, sahabat budaya, jadi memang ada tadi juga perhatian kalau di Kota Makassar itu alhamdulillah untuk pekerja-pekerja untuk kegiatan agama ya, misalnya pemandi jenazah, imam masjid, kemudian guru mengaji, itu alhamdulillah sudah juga mendapatkan insentif setiap bulannya. Jadi sebelum Pak Dani memang turun dari jabatannya, beliau sudah memang mencanangkan itu ada gaji bulanan untuk para pekerja-pekerja di rumah ibadah. Baik, sahabat budaya, silakan di 0811 400 9250 atau kita kasih dulu kelom supaya semangat Ki. Selamat Ki Abdulangeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadana ilal imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Demikian pula pengurus masjid berbenah memperindah masjidnya, membuat program dakwah dan kajian-kajian Islam untuk memanjakan jamaahnya dalam rangka memakmurkan masjid. Ini sebagai bukti bahwa pengurus masjid adalah manusia-manusia pilihan yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakat." Quran surah At-Taubah ayat 18, yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Saya Ustadz Saparudin, Ketua Forum Masjid 20 Terbaik Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang muttaqin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ubur-ubur ikan lele mai kile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih, sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari, tepatnya di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad. Di samping itu, sholat tarawih memiliki keutamaan atau fadilah yang sangat besar. Barang siapa mengerjakannya secara berjemaah, maka pahalanya dihitung sholat satu malam penuh. Malam ke-27. Pada malam ke-27, di hari kiamat ia melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat sambaran kilat.
Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di acara selanjutnya, yaitu obrolan komunitas. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4